Oke, sudah saya nyalakan recordnya. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas dua hal ya. Sebenarnya dua hal, tapi saya biasanya membahasnya cuma satu hal, yaitu inverted word order. Untuk yang reduced clause ini nanti akan saya bahas besok di pertemuan day 6 karena kita saya nanti waktunya nggak cukup untuk yang inverted word order. Jadi reduced clause nanti jika masih ada waktu saya akan lanjutkan, tapi kalau nggak ada waktu nanti akan saya lanjutkan reduced clause-nya besok di day 6. Oke, sekarang kita akan membahas inverted word order. Apa itu inverted word order? Secara harfiah, inverted itu artinya dibalik. Jadi inverted itu artinya dibalik, kemudian word itu adalah kata, kemudian order susunan, berarti inverted word order adalah susunan kata yang dibalik. Dibaliknya bagaimana? Dibaliknya ini kemarin sudah saya jelaskan di day 1 bahwa dalam sebuah kalimat kita harus memberikan dua hal. Yang pertama adalah subjek dan verb. Contohnya apa? Contohnya I am a teacher. Saya seorang guru. Di sini ada subjek I, kemudian ada verb am. Ya kan? Subjek verb ini adalah pola yang umum kita pakai untuk membuat sebuah kalimat. Nah, di materi ini kita akan membalik susunan kata dari subjek verb menjadi verb subjek. Nah, ini disebut dengan inverted word order atau pembalikan susunan kata. Nah, sekarang kapan inverted word order itu boleh terjadi? Apakah setiap kalimat kita bisa balik? Jawabannya tidak. Untuk pembalikan susunan subjek dan verb menjadi verb subjek itu terjadi pada 5 kondisi atau keadaan. Yang pertama adalah kondisi kalimat pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah kondisi di mana nanti ada lokasi di depan. Kemudian yang ketiga ada comparison degree atau tingkat perbandingan. Kemudian yang keempat ada negatif yang mengawali kalimat. Dan yang kelima adalah conditional atau kalimat conditional yang kemarin kita bahas. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu untuk lebih jelasnya. Yang pertama adalah kalimat pertanyaan. Perlu teman-teman ketahui, jika ada kalimat pertanyaan, maka susunannya wajib dibalik dari subjek verb menjadi verb subjek. Nah, sekarang kita harus tahu apa tanda dari kalimat pertanyaan. Kira-kira apa? Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah kalimat tanya? Dari apa? Dari mana kita bisa tahu bahwa kalimat itu very good. Jika ada tanda tanyanya, maka kalimat tersebut dianggap sebagai kalimat pertanyaan. Nah, kalau kalimat pertanyaan, maka wajib hukumnya untuk dibalik atau VS. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kalimat yang pernyataan, kalimat yang biasa sama kalimat yang pertanyaan. Contoh seperti ini. What is, misal kayak gini ya. What is your name? Oke. Kemudian saya jawab, my name is Sunu. Misal kayak gini ya. Oke, sekarang kita lihat. Di sini ada subjek my name, kemudian verbnya is. Subject verb. Nah, di sini tandanya titik kan? Karena titik maka dia SV. Tapi kalau kalimat dengan pertanyaan, nah tandanya tanya ya, maka kita harus balik dari SV menjadi VS. Maka nanti menjadi
What is V? Subjeknya your name. What is your name? My name is Sunu. My name is Sunu ini adalah subjek verb karena dia bukan kalimat pertanyaan. Tapi kalau kalimat pertanyaan, maka dibalik menjadi what is your name? Verbnya is, kemudian subjeknya adalah your name. Nah, ini dibalik karena ada tanda tanya. Bukan karena ada kata tanya ini ya, tapi karena ada tanda tanya. Karena kata tanya itu bisa jadi memang itu kalimat pertanyaan, bisa jadi dia adalah kata sambung. Jadi what itu bisa jadi kata sambung, when bisa jadi, where bisa jadi, tapi yang valid itu adalah jika ada tanda tanya, maka pastikan dia verb dulu baru subjek. Oke. Sampai sini jelas analogi tentang subjek verb di kalimat biasa sama VS di kalimat pertanyaan. Jelas? Oke. Kalau sudah jelas, saya pastikan lagi bahwa verb yang saya gunakan di sini adalah verb yang berupa to be. Jadi kalau berupa to be, Anda bisa langsung balik, misal my name is menjadi is your name. Jadi kalau verbnya berupa to be, Anda tinggal balik saja. Kemudian bagaimana jika kalimatnya itu berupa kata kerja? Misal kayak gini. You speak English. Nah, misal kayak gini. Anda berbicara bahasa Inggris. Subjeknya mana? You. Verbnya mana? Speak. Nah, di sini subjek verb karena di sini titik. Nah, kalau Anda mau bikin kalimat tanya, misalnya ini kan kamu berbicara bahasa Inggris. Oke? Nah, kalau pertanyaan, apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Nah, apakah verbnya speak ditaruh di depan, kemudian baru you? Tidak. Caranya adalah kita menggunakan kata kerja bantu. Apa itu kata kerja bantu? Oke, kalau di bahasa istilahkan, terminologinya namanya auxiliary verb atau kata kerja bantu. Kalau verb itu kata kerja utama. Kalau auxiliary verb itu kata kerja bantu. Nah, kata kerja bantu itu ada yang present, ada yang past. Cuma dua ini aja. Ada yang present, ada yang past. Oke. Yang present apa? Pakai does sama pakai do. Kalau past pakainya did. Does untuk siapa? Untuk tiga. Yang pertama he, kemudian she, kemudian it. Ini pakainya does. Kalau do, I, they, we, sama you. Oke ya, ini pakai do, kemudian yang atas pakai does. Ini kalau present, kalau past pakainya did. Coba Anda lihat. Speak itu verbnya present atau past? Present kan? Verb 1 kan? Karena verb 1 kita menggunakan yang present yaitu antara does atau do. Nah, sekarang kita lihat subjeknya siapa? You. Oke, berarti cara membuatnya menjadi do. You speak English. Nah, kayak gini caranya. Jadi bukan langsung dibalik verbnya itu, bukan. Jadi bukan speak you English, bukan. Tapi do you speak English. Kenapa menggunakan do? Karena dia kata kerja. Kenapa dia menggunakan do? Karena dia present, verb 1. Kenapa nggak menggunakan does? Karena dia you. Kalau does nanti untuk he, she, sama it. Nah, ini untuk penggunaan yang do sama does. Kalau saya pakai did, apa syaratnya pakai did? Did ini digunakan untuk lampau. Contoh ya, speak itu verb 2-nya apa? Spoke ya. Oke, misal saya ganti. You spoke English. Misal tadi malam ada kumpulan ya.
dengan apa namanya duta besar, kemudian Anda ngomong bahasa Inggris tadi malam, saya mengatakan you spoke English last night. Tadi malam kamu telah berbicara bahasa Inggris. Ini kan pakai verb 2. Berarti kan masuk pas. Kalau saya mau tanya, apakah kamu berbicara bahasa Inggris tadi malam? Maka kita menggunakan did. Gimana caranya? Ditulis di sini. Did. Oke. You. Oke. Nah, di sini kan pakai spoke verb 2. Karena sudah ada did, kita balikkan lagi dia menjadi verb 1. Did you speak English? Nah, kayak gini. Did you speak English? Nah, di sini kita menggunakan did karena lampau. Kita menggunakan do karena present, karena sekarang. Jadi kalau kita menggunakan kata kerja, maka tidak boleh langsung dibalik seperti to be. Kalau to be langsung, tapi kalau kata kerja, kita harus menggunakan kata kerja bantu. Nah, kata kerja bantu ada does, do, sama did. Oke, sampai sini. 1, 2, 3. Ini sudah clear atau belum? Cara membuat inverted untuk pertanyaan. Sudah clear atau belum? Clear? Baik. Kalau sudah clear, oke, sekali lagi ya. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita masuk yang berikutnya. Bagaimana jika kata kerjanya itu lebih dari satu kata? Nah, bagaimana jika lebih dari satu kata? Misal ya, misal saya tetap pakai verb speak tapi saya tambahi. You can speak English. Nah, misal kayak gini. Kamu bisa berbicara bahasa Inggris. Nah, di sini ada subjek you, verb-nya ada 2 kata yaitu can speak. Ini apa namanya modal, ini verb 1. You can speak English. Kalau seperti ini bagaimana? Apakah kita membutuhkan do, does, did? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena jika verb-nya terdiri dari 2 kata seperti ini, yang diletakkan di depan cukup yang pertama, yaitu can, kemudian dikasih subjek you, kemudian baru verb utamanya yaitu speak. Can you speak English? Nah, kayak gini caranya. Can you speak English? Di sini ada modal ya yang diletakkan di depan, kemudian subjek. Nah, ini VS-nya itu seperti ini jika dia terdiri dari 2 kata untuk kata kerjanya. Kalau saya pakai have bagaimana? Misal, you have. Diikuti verb 3 ya. You have misal spoken English. Anda telah berbicara bahasa Inggris. Nah, kayak gini subjek, oke. Verbnya 2 kata, have sama spoken. Kalau seperti ini, sekali lagi caranya adalah have-nya di depan, kemudian you, kemudian spoken-nya. English. Nah, kayak gini ya. Jadi ini cara untuk merubah menginverted di kalimat pertanyaan. Oke, sampai sini apakah sudah jelas atau ada pertanyaan? Nah, kalau have, has, had, verb-nya tetap verb 3. Tapi kalau Anda menggunakan did, verb-nya berubah ke verb 1. Oke? Sudah sampai sini jelas? Ini untuk yang kalimat pertanyaan. Nah, ini hukumnya wajib ya. Anda wajib menginverted kalau di pertanyaan. Jadi nanti di pertanyaan wajib, kemudian nanti di yang lainnya itu ada yang wajib, ada yang tidak. Oke, yang pertanyaan inverted apakah sudah jelas? Jadi yang jadi tanda adalah tanda tanya. Kalau ada tanda tanya berarti harus VS. Cara VS-nya itu tadi ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua.
Yang kedua, ini adalah lokasi di depan. Nah, lokasi di depan itu juga wajib inverted. Gimana contohnya? Oke, sebentar ya. Contohnya seperti ini ya. Oke, contohnya my brother is in the office. Oke. My brother is in the office. Subjeknya mana? My brother. Verbnya mana? Is. Kemudian ada in the office, itu dia adalah keterangan lokasi. Nah, keterangan lokasinya kan di belakang kan? Maka ini subjek verb. Tapi kalau in the office-nya dibalik, diletakkan di depan, contohnya seperti ini. In the office, kayak gini. Oke. In the office, ini di depan, maka nanti dibalik menjadi in the office is my brother. Nah, kayak gini. Jadi kalau ada lokasi di depan, maka susunannya menjadi verb dulu baru subjek. Nah, ini hanya berlaku jika verbnya berupa to be. Kalau verbnya berupa kata kerja tidak bisa. Ya, misal run, sleep, nah, itu nanti tidak tidak inverted. Jadi misal adikku tidur di kantor gitu ya. Misal my brother sleeps in the office. In the office nanti bukan does my brother sleep, bukan, tapi in the office my brother sleep, seperti itu. Oke, sekali lagi lokasi di depan ini berfungsi untuk verbnya yang berupa to be. Kalau berupa kata kerja dia tidak dibalik. Oke. Untuk yang lokasi di depan, apakah sudah clear? Kemudian berikutnya, ada juga yang menggunakan here sama is, sama there. Kalau ada here sama there, ini juga diikuti oleh verb dulu baru subjek. Contohnya, here is my book. Ini adalah buku saya. There are some books. Di sana ada beberapa buku. Nah, di sini VS ya. Di sini juga VS. Nah, ini tambahan untuk there sama here, dia diikuti oleh verb dulu baru subjek. Sekali lagi ini untuk yang berupa to be. Oke. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga. Yang ketiga adalah comparison. Oke, ini sepertinya ada pertanyaan. Boleh, here boleh diikuti are. Nah, are sama is itu tergantung bukan antara here sama there-nya, tapi apakah kata benda yang mengikutinya itu tunggal atau jamak. Contohnya, kalau books-nya ini saya tambahkan s, kayak gini. Gimana jadinya? Maka jadinya here are. Nah, jadi yang menentukan bukan here sama there-nya, tapi apakah setelahnya ini tunggal atau jamak. Gitu ya. Oke, good question. Kemudian yang berikutnya adalah comparison. Kalau comparison, kemarin kita telah bahas tentang penggunaan dari comparison. Nah, sekarang saya akan jelaskan, saya akan tuliskan ulang untuk yang comparison versi kemarin. Yang pertama, oke, yang pertama adalah Tom is misal smarter than Tim. Oke. Kemudian yang kedua, Tom works, bekerja, more, lebih, diligently, lebih rajin daripada Tim. Nah, yuk kita analisis. Di sini ada smarter than. Di sini ada more diligently than.
Nah, kita menggunakan smarter karena satu suku kata, kita menggunakan more karena diligently ini 4 suku kata. Nah, perhatikan yang ini verb-nya berupa to be. Yang ini verb-nya berupa kata kerja. Sehingga kalau berupa to be, maka diisi dengan adjective. Tapi kalau berupa kata kerja, maka isinya adalah adverb. Oke, sekarang kita lihat, ini kan kemarin yang saya jelaskan kan modelnya seperti ini. Ternyata ada model yang kedua. Gimana yang kedua? Contohnya, Tom is smarter, kayak gini, than Tim. Oke, perhatikan. Karena di sini menggunakan verb to be, maka di sini kita juga bisa menggunakan verb to be. Tom is smarter than Tim is. Nah, verbnya sama kan? Di sini pakai to be, di sini juga menggunakan to be. Nah, jadi habis then diikuti oleh subject verb. Ini bisa. Jadi Anda boleh pakai than Tim, bisa. Anda pakai than Tim is, ini juga bisa. Yang kedua, Tom works more diligently then. Nah, di sini kita pakai tim. Kita lihat nih, verbnya kan berupa verb 1 yaitu works. Nah, di sini kita juga bisa kasih verbnya, tapi nggak boleh verb itu langsung. Kita butuh kata kerja bantu. Apa itu? Does. Nah, kayak gini jadinya. Then Tim does. Jadi di sini then Tim silahkan. Pakai then subject verb juga bisa. Ya, ini juga silahkan. Nah, ini pola tambahan yang ada di comparison. Nah, yang ketiga ini adalah pola inverted. Gimana contohnya? Tom is smarter than. Nah, karena di sini subject verb, kita bisa balik menjadi verb dulu baru subject. Then VS. Then verb dulu baru subject. Jadi Anda pakai yang tim boleh, pakai subject verb boleh, pakai verb subject juga boleh. Nah, apakah nanti di pilihan soal muncul tiga-tiganya? Mungkin nggak muncul tiga-tiganya, nggak mungkin. Jadi pasti munculnya nanti salah satu. Nanti kita akan buktikan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ada Tom works more diligently than. Nah, yang atas kan does, tim does kan subject verb. Di sini kita bisa pakai inverted then does tim. Ya, gini ya. Ini VS. Jadi pakai tim silahkan, pakai tim does silahkan, pakai does tim juga silahkan. Kapan penggunaannya? Kapanpun. Jadi Anda bisa menggunakan yang pertama, kedua, maupun ketiga, dan tidak mungkin nanti dalam sebuah pilihan keluar tiga-tiganya. Oke? Yuk, silahkan jika ada pertanyaan. Oke, sudah jelas atau belum untuk yang comparison? Sekali lagi, dia bisa dibuat 3 pola itu, baik tipe yang atas, yang tengah, maupun yang bawah, dan Anda bisa gunakan itu kapanpun. Sama ya, as itu nanti juga menggunakan menggunakan yang dasnya itu. Kalau most gimana? Kalau most tidak. Jadi cuma yang komparatif sama yang positif ya. Jadi yang as sama more er. Kalau yang the most-nya tidak bisa. Sudah? Anything else? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita masuk yang keempat ya. Nah, comparison ini inverted-nya optional atau pilihan. Pilihan gimana? Anda bisa balik, bisa nggak balik, silahkan. Kalau yang lokasi di depan, ini wajib ya.
lokasi di depan, kalau dia berupa to be nanti wajib dibalik. Kemudian berikutnya, kita masuk yang keempat, yaitu negatif. Kalau ada negative expression di depan, maka kita harus menggunakan verb dulu baru subjek. Nah, apa negative expression itu contohnya? Ada never, ada rarely, ya, ada seldom, ya. Ini adalah contoh negatif. Nah, saya tuliskan contohnya ya. Misal Tom never visits his brother. Nah, kayak gini ya. Subjeknya mana? Tom. Verbnya mana? Visits. Ya kan? Nah, di sini ada negatif, tapi negatifnya di tengah. Maka tetap kita menggunakan subjek dan verb. Susunannya seperti biasa. Tapi kalau negatifnya di awal kalimat, maka kita harus balik. Never. Nah, karena di sini menggunakan kata kerja, verbnya berupa kata kerja, kita nggak bisa langsung balik visit Tom. Tapi kita balik menggunakan kata kerja bantu. Visits itu kan present kan, berarti pakainya does. Kenapa pakai does? Karena Tom itu tunggal. Never does Tom. Kemudian kita menggunakan visit. Visitnya pakai S enggak? Enggak, karena S-nya sudah pindah ke does. Never does Tom visit his brother. Nah, kayak gini. Jadi ini VS. Ya, gitu ya. Never does Tom visit his brother. Ini kalau kata kerja, verbnya berupa kata kerja. Bagaimana kalau verbnya berupa to be? Misal, Tom is rarely misal so happy. Tom jarang begitu senang, ya. Jadi hidupnya sedih terus. Nah, dia jarang begitu senang. Nah, di sini ada subjek, ada verb. Oke. Ini ada apa ini? Ada negatif. Karena negatifnya di tengah, maka tetap susunannya subjek baru verb. Tapi kalau ada rarely-nya di depan atau negatifnya di depan, maka kita menggunakan rarely is Tom so happy. Nah, kayak gini ya. Jadi negatif, ini isinya VS. Kalau verbnya lebih dari satu kata, misal kayak can speak English, kayak gitu ya. Misal, he can never speak English. Dia tidak akan pernah bisa berbicara bahasa Inggris. Ya, tidak akan pernah bisa berbicara bahasa Inggris. Maka kalau saya tambahin never, menjadi never can he speak English. Jadi can speak itu kan dua kata kan. Kalau dua kata yang dibalik cukup yang pertama saja. Oke, itu penggunaan untuk negatif di depan. Sudah sampai sini, silakan jika ada pertanyaan. Oke, Tom never visits his brother. Visitnya kenapa harus pakai S? Karena Tom itu tunggal. Maka kalau subjek yang tunggal, verbnya ada tambahan S. Tapi kalau misal Tom and his brother, Tom dan adiknya, kira-kira pakai visit atau pakai visits? Ya, visit atau pakai visits? Pakai visit. Kenapa? Karena visit itu menunjukkan dia jamak. Oke. Kemudian lately itu bukan negatif. Lately itu now, saat ini, ya. Lately itu now. Lately itu terkini, sekarang, right now, itu lately. Oke, anything else? Ada pertanyaan yang lain?
Tidak? Oke, kalau tidak kita sekarang lanjutkan yang terakhir yaitu conditional. Kemarin saya telah menjelaskan bahwa conditional itu ada 3 bentuk. Bentuk 1, bentuk 2, sama bentuk 3. 1, 2, dan 3. Bentuk 1 ini menggunakan verb 1. Bentuk 2 menggunakan verb 2. Bentuk 3 menggunakan had verb 3. Nah, kemarin gini kan? Nah, yang bisa dibalik itu adalah bentuk 2 dan 3. Bentuk 1 nggak bisa dibalik. Oke, sekarang kita berikan contoh yang bentuk 2 sama bentuk 3. Oke, saya tuliskan dulu ya, tipe 2 sama tipe 3. Oke. Tipe 2 nanti verb-nya yang bisa dibalik itu adalah yang menggunakan were, menggunakan to be. Kalau menggunakan kata kerja nggak bisa. Contoh ya. Contoh, if she were here, jika dia di sini, I would, saya akan meet, menemuinya. I would meet her. Di sini ada were, kemudian di sini ada would meet. Would verb 1. Ini yang tipe 2, ya. Nah, kalau Anda mau balik caranya if-nya ini dicoret. Kemudian were-nya kita pindah ke depan menjadi were she here, I would meet her. Nah, ini bisa. Jadi tipe 2 yang bisa dibalik ini yang menggunakan were. Kalau menggunakan kata kerja nggak bisa. Nah, di sini teman-teman, ini pilihan. Anda mau pakai if she were here, boleh. Anda mau pakai were she here, I would meet her, ini juga boleh. Jadi ini pilihan. Maka conditional, ini saya berikan tanda pilihan. Tapi kalau negatif tadi wajib. Kalau yang lokasi di depan wajib. Kalau pertanyaan itu wajib. Kalau conditional sama comparison itu pilihan. Kemudian tipe 3, ini bisa yang berupa to be, bisa yang berupa kata kerja. Yuk kita lihat contohnya. Ada if, misal they had, nah kita pakai to be dulu. To be yang bentuk 3 apa? Been ya. If they had been here, okay, I would have met them. Saya akan menemui mereka. Nah, di sini ada they had been sama would have met. Ini polanya ya, tipe 3. Nah, ini menggunakan to be. Kalau saya pakai inverted gimana? Tinggal coret aja. Had been, ini kan 2 kata. Karena 2 kata, kita pakai yang pertama saja yaitu had. Had they been. Nah, kayak gini jadinya. Had they been here, okay, I would have met them. Ini kalau menggunakan to be. Kalau menggunakan kata kerja, misal if they had visited me, okay, I would have met them. Menjadi if-nya dicoret, had-nya diletakkan di depan, inverted, had they visited me, okay, I would have met them. Jadi ini inversinya, pembalikannya yang diletakkan di depan cukup yang kata pertama. Kata kedua diletakkan setelahnya subjek. Nah, ini untuk yang conditional. Sekali lagi, conditional ini nanti pilihan di mana nanti Anda mau pakai yang subject verb silahkan, pakai yang VS yang dibalik juga silahkan. Oke, sampai sini untuk yang conditional sudah clear. Kesimpulannya adalah
bahwa inverted itu adalah pola pembalikan subjek dan verb. Nah, pembalikan subjek dan verb itu ada di 5 kondisi, ada di pertanyaan, ada di lokasi di depan, kemudian ada comparison, negatif di depan, sama yang terakhir adalah conditional. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita akan membahas soal yang ada di kuis ya. Oke, kita lihat di sini ada negatif. Apa itu rarely? Karena ada negatif di depan, maka kita isi dengan VS. Mana yang VS? Yang VS kalau ini adalah SV. Ini salah. Kalau ini memang V, tapi S-nya nggak ada. Salah. Kalau ini in, dia adalah preposisi. Salah ya. Yang tepat adalah VS. Nah, gini cara jawabnya. Nah, memang kalau Anda nggak belajar inverted, Anda kemungkinan akan menjawab yang A atau menjawab yang B. Tapi kalau belajar inverted, akhirnya tahu, oh ternyata ada susunan kalimat yang dibalik verb dulu baru subjek. Kemudian yang kedua, di sini ada why. Nah, saya sudah tekankan tadi bahwa 5W sama 1H itu tidak berarti bahwa dia pasti kalimat tanya. 5W 1H itu apa sih? Why, when, where, who. Hanya apa? How. Nah, 5W 1H itu tidak berarti bahwa dia kalimat pertanyaan. Dari mana kita tahu kalimat pertanyaan? Dari tandanya. Kalau tandanya titik berarti SV. Tapi kalau tandanya tanya baru dia VS. Karena SV maka jawabannya yang ini. Diets differ. Ini SV. Gitu ya. Oke, kalau ini VS, ini VS, ini juga VS. Maka ini salah semuanya. Next, nomor 3. Nomor 3 ada nowhere. Nowhere itu apa? Nowhere itu adalah negative expression. Berarti apa? VS. Mana yang VS? Ini that. Ada kata sambung, kita nggak butuh. Retail trade figures, ini subject. Oke, maka jawabannya yang C, VS. Kalau yang D, ini S, ini V. Jadi karena ada negatif di depan, maka dia berubah menjadi VS. Kemudian yang keempat, nah ini yang keempat. Keempat ini ketemu New York City Central Park is nearly twice as large. As itu pasangannya pasti as, ya kan? As large as. Oke. Sudah? Kemudian ada second smallest country. Di sini ada smallest. Smallest itu berarti paling kecil. Karena paling kecil kita butuh the. Maka dia menjadi harusnya as large as the. Harusnya kan ini as the. Nah, sekarang Anda lihat, ada nggak as the di ABCD? Di sini bukan as the ya. Di sini nggak ada as-nya. Di sini kurang the-nya. Kalau di sini ada verb-nya. Nah, mana yang benar? Oke, saya akan urutkan dulu. Yang pertama, kita pakai as large-nya ya. Misal kayak gini. It aja ya. It is as large as apa ini? The second smallest country. Nah, ini ya. Yang pertama ini. It is as large as the second smallest country. Jadi habis as diikuti oleh the second smallest country. Ini benar. Ya. Tapi kan nggak ada di ABCD. Kemudian yang kedua, bisa jadi ini adalah it is as large as the second smallest country. Perhatikan, di sini verbnya pakai apa? To be. Maka di sini juga bisa kita kasih verb to be. As the second smallest country is. Ini bisa. Subject, verb. Nah, yang ketiga, it is as large as. Nah, ini kan SW kan? Bisa dibalik menjadi VS.
Us is the second smallest country. Jadi ada us is the. Ini ceritanya, kronologinya seperti ini. Jadi dia dibalik, maka jawabannya adalah yang B. Kalau yang A kenapa nggak bisa? Karena nggak ada the. Kalau yang B nggak ada us. Kalau yang C kurang the. Maka jawabannya adalah yang D. Oke. Yang nomor 4, apakah sudah jelas? Jadi nomor 4 itu adalah kronologi kenapa kok kita menggunakan inverted. Makanya tadi saya bilang, mungkin nggak dalam sebuah soal itu tiga-tiganya keluar? Ya, nggak mungkin. Pasti nanti ada salah satu. Jadi nggak mungkin nanti A misal ini as the kayak gini. Nggak mungkin. Kalau as the sama as is the, ini dua-duanya benar. Tapi ternyata kan nggak ada the-nya kan. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Kemudian nomor 5, ada when. Nah, when ini juga masuk ke 5W sama 1H. Ya kan? Tapi sekali lagi saya ingatkan, yang menentukan dia kalimat pertanyaan atau bukan kata tanya, melainkan tanda tanya. Kalau kata tanya tapi di sini titik, ya berarti SV, bukan VS. Maka ini salah. Kenapa? Karena ini VS. Maka jawabannya adalah yang B, S, V. Kalau yang C, ini ada apa namanya? Preposisi. Kalau yang D, ini hanya subjek, nggak ada verbnya. Next, nomor 6. Nah, nomor 6 ini ada beberapa orang yang salah. Located behind, ya, located behind ini adalah lokasi. Di depan kan? Berarti harusnya apa? VS. Nah, beberapa orang menjawab B karena menganggap ini verb, ini subjek. Padahal jawabannya apa? Jawabannya yang C. Yang B ini salah. Harusnya yang C. Kemudian yang C ada yang protes. Loh, ini kan subjek verb. Subjek ini verb. Nah, ini bukan pola subjek verb. Kenapa? Oke, coba Anda lihat ini. A, located behind is my house to trees. Yang kedua, located behind my house are two trees. Oke, coba Anda lihat. Located behind is my house two trees atau located behind my house are two trees. Menurut Anda, mana yang tepat? A atau B? A atau B? Mana? Oke. Ya, ada yang A, ada yang B. Yang lainnya? Oke, nah. Sekarang kita lihat, ketika Anda menjelaskan lokasi di belakangnya apa? Itu kan harus ada keterangan yang jelas. Jadi kita butuh keterangan setelah kata behind. Behind my room, behind my car, behind my school, kayak gitu kan? Maka yang tepat bukan yang A tapi yang B. Jadi habis behind ada keterangan yaitu my house. Tapi kalau ini located behind is my house two trees. Nah, ini ada dua kata benda. Kan nggak tepat kan? Ada dua kata benda di sini, maka jawabannya adalah yang ini. Ini V, ini S. Jadi located behind my house inilah keterangan lokasi. Nah, kita balik ke sini. Kenapa kok di sini jawabannya yang C? Each eyelid ini bukan subjek, ini adalah keterangan. Nah, subjeknya mana? Subjeknya itu the two lacrimal glands, itu subjek. Verbnya mana? Are. Nah, seperti itu ya. Jadi ini verb, baru ini subjek. Harus ada keterangannya sesudah behind. Oke. Ya. Oke, lanjut ya. Nomor 7. Silahkan jika ada pertanyaan.
Kemudian di 7 ini diawali dengan negatif lagi. Apa itu? Never. Never ini diikuti oleh VS. Redwood trees SV. Ya kan? Ini S, ini V. Ya. Kalau yang C sama D, ini memang VS. Nah, ini VS juga. Ya. Tapi yang benar adalah yang D. Kenapa yang C salah? Karena menggunakan kata kerja langsung untuk dibalik. Ini nggak boleh. Harusnya apa? Harusnya pakai do, does, did. Itu yang harus Anda lakukan. Do redwood trees. Itu ya. Oke. Yuk, coba saya lihat sepertinya ada pertanyaan. Oke, nggak ada. Kemudian nomor 8. Nomor 8 ada only, berarti ini negatif. Kalau negatif berarti VS. Mana yang VS? Kalau cita berarti ini SV, ini subject, ini verb. Kemudian ini ada apa namanya kata sambung. Kita nggak butuh kata sambung, kita butuhnya VS. Maka jawabannya adalah yang D, do, cita, run. Kenapa menggunakan do? Karena present. Kenapa menggunakan do nggak pakai does? Karena citahnya jamak. Kenapa nggak pakai can? Kalau Anda pakai can, mana subjeknya? Nggak ada kan? Berarti yang C ini jawabannya. Kemudian nomor 8, 9, seldom. Ini adalah negatif. Kalau negatif berarti diisi dengan VS. Mana yang VS? Sleep ini memang V. Giraffe ini adalah S. Tetapi sekali lagi jangan pernah meletakkan verb kata kerja langsung sebagai VS. Kita membutuhkan apa namanya auxiliary, kata kerja bantu. Ini V baru S. Kalau yang ini SV, ini SV. Ini salah ya. Oke, jawabannya yang B. Terakhir nomor 10 ada not only, ini adalah negatif. Negatif diikuti oleh VS. Mana yang VS? Do, trees. Ini V, ini S. Kalau ini SV. Kalau ini memang VS. Tapi sekali lagi pola kayak gini salah. Karena yang diletakkan di depan adalah kata kerja langsung. Jadi kalau kata kerjanya verbnya pakai to be, bisa diletakkan di awal. Tapi kalau kata kerjanya berupa kata kerja, verbnya berupa kata kerja, maka kita harus menggunakan kata kerja bantu. Gitu ya. Oke, ini dari Kak Yeriko. Cara menentukan itu kata negatif gimana ya? Kayak contohnya tadi mengapa masuk negatif verb. Jadi seperti yang di video saya jelaskan ya. Itu apa namanya ada list of negative expression. Ada beberapa kata-kata negatif. Kata-kata negatif itu apa sih? Contohnya only, ya. Kemudian not, kemudian never, kemudian rarely, kemudian seldom, ya. Ini adalah kata-kata negatif. Neither, nah ini negatif. Ini listnya ada di PDF. PDF-nya ada di apa namanya grup WA yang kita bagikan hari ini. Oke. Nomor 8 itu tadi kok tahu citahnya jamak. Nah, karena di belakangnya ada S. Ini citasnya. Jamak kan? Tiger sama tigers ya. Tiger sama tigers itu dia juga menunjukkan bahwa dia jamak. Kalau enggak ada S-nya berarti dia tunggal. Kalau nggak ada S-nya, berarti dia tunggal. Oke, ada pertanyaan lain? Udah? Oke, kalau sudah, ini sepertinya masih ada waktu. Apakah mau kita lanjut untuk yang reduced clause? Ini waktunya masih ada. Kita lanjut untuk yang reduced clause. Oke, ya saya vote dulu ya. Oke, ya
Kita lanjutkan dulu ya. Oke, sebentar. Nah, untuk yang reduce clause, karena waktunya masih ada, saya lanjutkan yang reduce clause ya. Ini, oke. Nah, sebelum kita masuk ke reduce clause, saya ingin melogikakan sebuah materi yang sangat penting. Ya. Sebelum kita masuk ke materi reduce clause, nah ini ada materi yang sangat penting. Ya. Nah, saya akan menjelaskan kalimat aktif sama kalimat pasif ya. Oke, sebentar ya. Bagi teman-teman yang sedang ada kegiatan lain ya, misal ini sudah menjelang waktunya buka puasa di daerah Anda bisa live dulu, nanti bisa lihat versi rekamannya. Ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kalimat aktif sama kalimat pasif. Nah, ini penting sekali karena banyak yang mengira bahwa kalau ED itu pasif. Nah, sebenarnya pasif itu apa sih? Aktif itu apa sih? Oke, perhatikan. Saya makan bakso. Ya. Kemudian bakso dimakan oleh saya. Nah, subjeknya mana ini? I. Verbnya mana? It. Objeknya mana? Bakso. Saya makan bakso, ini adalah kalimat yang aktif. Kenapa? Karena pelakunya yang melakukan pekerjaan itu lokasinya ada di awal. Saya makan bakso. Yang makan saya atau bakso? Saya. Yang dimakan apa? Bakso. Berarti subjek pelakunya ini di awal. Tapi kalau kalimat pasif, ini adalah kalimat di mana posisi objeknya itu dipindah ke depan. Menjadi bakso is eaten by me. Siapa yang makan? Saya. Apa yang dimakan? Bakso. Nah, objeknya ini diletakkan di depan. Nah, kalimat pasif tandanya simple. Apa tandanya? Adanya to be plus verb 3. Ini saya kasih kurung biar satu paket. Jadi nanti teman-teman biar enggak kemana-mana. Pokoknya kalau ada to be diikuti verb 3 pasti pasif. Tapi kalau verb 3 saja atau to be saja maka dia nggak bisa disebut apa namanya verb yang pasif. Nah, sekarang kita ingat-ingat dulu. To be itu apa saja? Ada is, ada am, ada are. Kemudian to be yang kedua ada was sama were. Kemudian yang ketiga adanya been. Ini ya. Is, am, are, was, were, been jika diikuti oleh verb 3 maka itu disebut kalimat pasif. Nah, gampang kan? Jadi pasif intinya to be plus verb 3. Bakso is eaten by me. Oke? Udah ya? Clear ya untuk yang pasif. Nah, sekarang mohon ditunggu sebentar. Saya akan tuliskan beberapa kalimat sebagai contoh. Saya tutup dulu slide-nya.
Oke, sekarang saya akan tampilkan di layar. Oke, ya, saya akan tampilkan di layar. Nah, coba Anda lihat, ini ada 5 kalimat. Nah, Anda lihat, kemudian Anda kasih tanda gini, aktif sama pasif. Yang aktif nomor berapa, yang pasif nomor berapa. Misal ya, A, ini nomor 1, 2. P, pasif nomor 3, 4, 5. Nah, misal kayak gini. Nah, sekarang coba Anda lihat dulu ya. Jangan ditulis dulu, lihat dulu. Oke, lihat dulu ya. Jangan ditulis dulu yang aktif berapa saja, yang pasif mana saja. Oke. Yuk, silakan. Yang aktif mana saja, yang pasif mana saja. Tuliskan bersamaan ya. Tuliskan bersamaan. Oke, silakan submit now. Ayo, semuanya menjawab. Semuanya menjawab. Jangan takut salah. Yang aktif mana saja, yang pasif mana saja. Yang aktif mana saja, yang pasif mana saja. Nggak usah lihat temannya ya. Jadi temannya jawabnya kok beda sama saya. Nah, itu jangan terpengaruh. Coba Anda lihat. Kira-kira mana saja ini yang aktif, yang pasif. Hmm. 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 Oke, ya semuanya menjawab. Nah, kenapa ini saya perlu tanyakan? Supaya kita satu pemahaman tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Gitu ya. Oke. Dah. Oke, sekarang kita bahas ya. Kita kembali ke syarat dari kalimat aktif. Ini belum saya hapus ya syaratnya ya. Apa syaratnya? Syaratnya ada to be plus verb 3. Ini syarat ya, nggak bisa ditawar ya, nggak bisa ditawar. Harus to be verb 3. Apa contohnya to be? Verb 3. Loh, ini berarti dia apa? Pasif. 1. Ada to be-nya nggak? Nggak ada. Berarti dia bukan kalimat pasif, tapi aktif. Ya. 2. Had visited. Verb 3-nya ada. To be-nya ada enggak? Am, is, are, was, were, been. Enggak ada. Berarti nomor 2 aktif. Nomor 3. Am, to be kan? Visiting. Verb 3 bukan? Bukan. Ini verb ing. Berarti nomor 3 aktif. Nomor 4. Was, to be kan? Verb 3-nya ada? Oh, enggak ada. Ini visiting, verb ing. Berarti ini juga aktif. Nomor 5. Have been. Ada to be? Ada apa? Been. Verb 3-nya ada? Enggak ada. Ini visiting, verb ing. Berarti ini juga aktif. Maka 1 sampai 5 ini enggak ada yang pasif. Adanya apa? Semuanya aktif. Kenapa? Karena syarat pasif adanya to be plus verb 3. Jadi pasif itu bukan verb ed loh ya. Pasif itu to be plus verb 3. Nah, sampai sini apakah sudah jelas? Ya. Apakah pasif harus diikuti oleh by? Boleh, boleh, tapi enggak harus ya. Boleh diikuti by untuk menunjukkan pelaku, tapi bisa dihilangkan. Contoh ya. Bro, udah selesai tugasnya. Udah beres gitu. Nah, saya mengatakan it's done ya. It's done. It is done. Sudah selesai ya, sudah finish. Nah, had bukan to be ya, sir. Nah, Anda lihat lagi di papan, ada nggak had mengatakan to be? Is, MR, was, were sama been. Ada nggak yang had mengatakan to be? Nggak ada kan? Had, has, have itu bukan to be. To be ini loh. Is, MR, was, were sama been. Oke, sampai sini
Sudah clear untuk pengertian aktif sama pasif? Sudah? Oke, sudah? Clear ya? Baik, kalau sudah clear, nah selanjutnya